Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Langsung aja, yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini naik cukup tinggi 1,16% ke level 7.212. Technical tadi sempat mencoba breakout ya di atas 7230-an, cuman masih belum berhasil untuk hari ini. Semoga aja besok bisa breakout sih harapan kita ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 7 Agustus, secara keseluruhan untuk asingnya net buy. Jadi untuk hari ini asingnya masuk. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Yang paling banyak dibeli asing masih Bank Mandiri 161,1 M net buy. Kemudian hari ini asingnya juga masuk kembali lagi nih di saham BBCA 149,7 M. Di TPIA masuk 112,6 M, ASI masuk 84,9 M ya. Dan yang paling banyak dijual asing hari ini ada AMMN dan Bank BRI. Bank BRI asingnya masih keluar walaupun hari ini cuma 61,1 M ya, tapi net sell. Sedangkan untuk saham AMMN cukup banyak dan harga sahamnya turun cukup dalam ya untuk hari ini. Nanti kita akan coba lihat untuk saham AMMN. Hari ini aslinya keluar 163,2 M. Kalau kita lihat untuk indeks Asianya hari ini ya hijau semua ya. Jadi naik untuk indeks Asia. Untuk indeks US-nya juga semalam hijau ya, semoga aja untuk besok masih bisa hijau ya untuk IHSG. Pada aja level 7230 ya, ini resisten tertekannya, breakout di atas itu ya balik lagi ya, berarti ngejar 7380. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk indeks IHSG ya. Untuk besok pantau resistennya, semoga bisa breakout dan naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan coba lihat saham BBCA dulu. Hari ini naik ya, dan ini sih ya, balik lagi ya, berhasil breakout di atas 10.050, close di 10.100. Jadi cukup bagus untuk BBCA ini, balik lagi di atas 10.050. Jadi untuk resistennya ya di 10.400. Jadi buat teman-teman yang tadi atau kemarin-kemarin kita ambil posisi lagi di saham BBCA, kalau untuk swing ya target price-nya di 10.400 ini. Kalau kita lihat untuk hari ini asingnya sih masuk ya di saham BBCA sebanyak 149,7 M. Kemarin-kemarin keluar tapi hari ini mulai masuk lagi. Ini kalau kita lihat dari tanggal 5 sih masih net sell sih ya, soalnya hari Senin Selasanya itu keluarnya cukup banyak. Kalau kita lihat lebih detail untuk hari ini yang masuk siapa di saham BBCA tanggal 7 Agustus, ada ZP 114 ya, ZP versi asing net buy 114,7 M. Kemudian BK ya, BK versi asing hari ini juga masuk 78,2 M. Kemudian KZ masuk 40,4 M. Malah ini untuk KZ versi asing 100% transaksinya buy ya di saham BCA. CCYU juga masuk. Kemudian yang paling banyak jualan untuk aslinya sendiri ada AKTP ya, dua broker ini aja sih yang paling banyak, AK 118. Cuman secara nilai aslinya net buy, lokalnya net sell ya. Sebagian retail keluar, harga sahamnya naik. Kayaknya untuk besok sih kalau untuk BBCA ini mudah-mudahan bisa naik lagi ya, apalagi di sini ada gap down nih, walaupun nggak terlalu lebar, tapi kalau mau nutup gap berarti paling nggak untuk besok mudah-mudahan bisa ke 1.200 ya, mudah-mudahan. Oke, itu untuk saham Bank BCA, supportnya 10.050 udah jadi supportnya lagi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini tadi sempat naik, cuman nggak tinggi-tinggi banget ya, kemudian turun lagi. Di awal market open gap atas, apanya di area resisten 4640, cuman langsung turun.
kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini sih hasilnya masih keluar, cuman udah nggak sebanyak yang kemarin. 60-an M ya hari ini net sale 61,1 M. Kalau kita lihat nilai transaksinya sih nggak rame-rame banget ya, maksudnya nggak seramai yang kemarin-kemarin. Jadi cenderung sepi untuk saham Bank BRI. Kalau kita lihat secara keseluruhan hari ini tanggal 7 Agustus RX masih keluar di saham Bank BRI 85,1 M 100% jualan. Kemudian BK net sale 22,1, PP net sale 16 M-an, KZ net sale 13,5 M. Yang masuk untuk asingnya CC ya, yang paling banyak CC aja 67,8 M. Tapi secara keseluruhan ya ini, karena yang jualannya lebih banyak untuk asingnya ya asingnya net sale. Untuk lokalnya sendiri net buy ya. Untuk besok ya kayaknya sih mungkin akan ini ya sideways dulu untuk Bank BRI ya. Kalau IHSG masih ya semoga aja bisa hijau sih ya. Cuman kalau lihat transaksi hari ini, kalau misal asingnya masih keluar ya kayaknya cenderung ini sih ya sideways untuk BBRI besok. Mungkin kalau naik turun itu volatilitasnya nggak terlalu tinggi ya kita lihat aja besok sih, semoga aja rame ya. Buat patokan aja resistennya masih di 8480 kalau belum. Bentar. Resistennya di sini ya 4640. Kalau belum bisa breakout di atas itu ya mungkin akan konsolidasi dulu di range area antara 4530 sampai 4640 ini. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk saham Bank BRI. Kalau untuk jangka panjang disclaimer kalau mau entry di harga saat ini ya, cuman ya harus sabar. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Bank BRI. Kalau mau average return ya jangan buru-buru sih. Kalau masih cenderung sepi ya untuk saham BBRI untuk besok. Oke, kita lihat aja besok sih untuk saham BBRI, semoga aja bisa breakout di atas 4640, ini resisten terdekatnya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini naik ya, lumayan tinggi 2,26% ke 6775 ya. Jadi ini breakout lagi nih untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri asingnya masuk ya paling banyak, masih dibeli asing 161,1 M. Kalau kita lihat dari awal bulan ini aja udah net worth sebanyak 1,5 triliun ya, cukup banyak emang. Ketika setelah laporan kuartal 2-nya update cukup memuaskan mungkin ya bagi sebagian investor, jadi masuk nambah muatan lagi di saham Bank Mandiri khususnya broker-broker asing. Untuk asingnya sendiri hari ini yang masuk ada ZP 151,5 M, kemudian ada YU 58,2 M, AK versi asing masuk 44,5 M, CC masuk 12,7 M ya untuk CC. BP versi asingnya masuk 12 M juga. Yang keluar hari ini untuk asingnya di saham Bank Mandiri ada BK, TP, KZ. Cuman secara nilai lebih banyak yang masuk. Jadi hari ini untuk asingnya net buy, lokalnya net sell ya. Sebagian retail pada keluar di saham Bank Mandiri, yaitu ada CC, ini XC, XL ya, YP ini cukup banyak retail yang pakai broker itu hari ini pada keluar. Untuk asingnya masuk, harga sahamnya naik. Untuk besok sih kalau IHSG bisa bertahan aja atau malah hijau ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, kayaknya ada potensi untuk saham Bank Mandiri masih bisa naik ya. Apalagi kalau kita lihat beberapa hari terakhir ketika harganya koreksi cukup dalam, waktu itu tanggal 5 Agustus aslinya masih terus masuk, jadi belum keluar ya. Kemungkinan untuk harganya cukup kuat ini untuk saham Bank BRI buat naik ya. Untuk target price-nya mungkin buat teman-teman yang kemarin sempat ambil di area support dan sampai ini masih hold, kalau naik itu untuk target price-nya di 7075, 7100 ya. Mungkin kalau mau taking profit ya di area sini ya, kalau tetap masih mau hold ya semoga aja bisa breakout dan ngejar harga tertingginya di 7500. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham
ASII. Hari ini juga naik sih tadi ya. Harganya masih dijaga di area support. Di awal market tadi sempat turun dulu, uji supportnya 4560, kemudian ditarik naik lagi. Plus 0,43%, surplus ya ke level 4630. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya hari ini net buy sebanyak tanggal 7 84,9 M, dan tadi kalau kita cek dari awal bulan ini emang aslinya cenderung masuk ya di saham ASI, cuman belum banyak-banyak banget sih sebenarnya untuk saham sekelas ASI. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 7 yang akumulasi untuk aslinya ada RX. Malah untuk RX versi asing hari ini 100% transaksinya buy ya, ini antara nilai transaksi dan net buy-nya sama. Kalau kita cek di sini untuk RX-nya sendiri hari ini selain masuk di ASII, masuk di Akra, cuman paling banyak di ASI dan keluar di Bank BRI. Selain RX ada ACC, BB versi asingnya masuk, dan yang keluar KZ, BK, YU, ZB. Cuma secara nilai lebih banyak yang masuk, jadi aslinya net buy. Untuk lokalnya net sell ya, YU versi lokal jual 37,9 M, MG versi lokal jual 22,8 M. Kalau lihat transaksinya ini ya, cuman sebagian retail masuk ini di sama ASI. Aslinya masuk tapi retailnya juga masuk. Ya mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil di area support ya, semoga aja besok bisa naik ya. Untuk target price-nya buat teman-teman yang mau swing atau sekiranya berat buat breakout di atas 4720 ya, kalau mau diamankan, disclaimer ini resistennya masih lumayan tinggi ya untuk sekelas ASI. Mungkin untuk skenario-nya masih akan seperti ini ya, konsolidasi seperti ini. Oke, itu untuk saham ASII. Untuk supportnya masih di 4560, 4550-an area situ. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini naik lumayan tinggi. Tadi sempat lumayan tinggi loh, cuman malah ditarik turun lagi ya, mencoba breakout di atas 8350, cuman gagal ya, sempat ke 8450 padahal. Ya secara teknikal gagal breakout untuk brand hari ini, cuma ditutup surplus 3,46%. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah ada yang akumulasi tanggal 7 Agustus, aslinya net buy 3,2 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, brand hari ini tanggal 7 Agustus ya. Secara keseluruhan sih ada yang akumulasi sebenarnya ya. Kalau kita lihat transaksinya itu ada BK sama ZP. Yang keluar AK. BK ZP-nya versi asing, untuk AK-nya versi asing juga sih. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing, harga sahamnya naik. Untuk besok ya pantau aja area resistennya ini. Kalau bisa breakout di atas 8350, semoga aja bisa ke 8.800-an lagi ya. Cuman kalau gagal breakout atau yang tadi sempat taking profit ya kalau mau entry untuk besok sih jangan buru-buru ya, di awal market soalnya ini nanggung sih. Secara teknikal gagal breakout takutnya malah turun untuk besok. Ya pantau aja level 8350 sih. Disclaimer kalau mau entry setelah konfirmasi breakout ya. Cuman ya masih sama ya, amannya buat trading aja dulu untuk saham brand untuk saat ini, karena ya kita tahu valuasinya kurang mendukung ya kalau untuk jangka panjang. Kalau untuk swing pun juga masih agak beresiko. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resistennya di 8350 dan supportnya di 8625. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini naik 2,96% ke level 1045 ya. Ini masuk lagi di atas 1030. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRPT. Hari ini tanggal 7 Agustus aslinya masuk ini 8,8 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini BRPT ya, tanggal 7 Agustus. Secara keseluruhan sih ada sedikit akumulasi yaitu oleh ZP 7 M-an ya.
Selain ZP ada BB yang masuk untuk ZP-nya versi asing, BB-nya versi lokal. Market utamanya hari ini YUNET 1,6 M cenderung trading. Mungkin untuk besok sih BRPT ya, coba kita update lihat untuk laporan kuartal 2-nya positif enggak ya. Naik ya, jadi untuk laporan kuartal 2 BRPT cukup bagus, semoga aja ini bisa jadi sentimen yang positif ya. Kalau lihat historinya waktu itu ketika IHSG turun cukup dalam ya, tanggal 5 Agustus. Gap-nya cukup lebar nih, belum ketutup ya. Kalau menutup gap untuk saham BRPT ya paling enggak bisa ke resistennya lagi di 1100 ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat ambil ketika berhasil breakout ya, semoga aja besok bisa naik ya. Tapi kalau lihat candlenya hari ini setelah nyentuh harga 10.000, sorry kok 10.000 ya, 1060. Alah, perlawanannya lumayan kuat ini ya. Mungkin untuk besok kalau nggak sideways seperti ini ya mudah-mudahan aja naik ya, nguji resistennya dan nutup gap. Kita lihat aja besok sih. Yang tadi sempat ambil posisi, disclaimer ya, kalau masih mau apa ya, kalau mau nambah masa sih lihat dulu ya di awal marketnya gimana kondisi marketnya. Cuman ya ini buat patokan aja, target price-nya di 1100 dan support tertekannya balik lagi di 1035. Oke, itu untuk saham BRPT. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini turun cukup dalam, disertai asing keluar lumayan banyak ya, ditutup minus 4% lebih. Ini secara teknikal kurang bagus karena jebol supportnya 11.425. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham AMMN hari ini, asingnya keluar 160-an M. Itu siapa aja? AMMN ada ZP ya, ZP versi asing keluar 105,8 M, kemudian BK, AK, RX versi asing juga net sell. Yang masuk untuk asingnya ada CC 90,2 M, jadi ya lebih banyak yang keluar sih untuk asingnya, jadi didistribusi oleh asing, ditampung lokal, dan yang nampung lokalnya ini sebagian broker-broker retail ya kebanyakan. Jadi harga sahamnya turun cukup dalam. Lihat transaksi hari ini, untuk besok perlu hati-hati sih untuk saham AMMN ya. Saran saya sih jangan buru-buru buat masuk lagi atau average dan ya, apalagi kalau harga sahamnya masih merah di awal market. Patokan aja ini 11.425 ya, ini resisten terdekatnya. Kalau besok belum bisa breakout di atas itu, mending wait and see aja dulu sih. Kemungkinan kalau nggak sideways atau ya cenderung ada sedikit pergerakan di area spotnya ini, ya hati-hati aja ya. Kalau buat lo baru di bawah 11.225 harga terendah hari ini ya, buat lo baru di bawah itu ya agak ngeri sih untuk sama AMMN, bisa ke ngejar supportnya yang di 10.300an. Cuman kita lihat aja besok ya. Yang udah punya posisi jangan buru-buru buat average dan aja kalau masih merah. Oke, itu untuk sama AMMN. Dan kalau mau entry ya amannya nunggu konfirmasi breakout dulu. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya untuk saham AMMN apakah cukup bagus? Sebenarnya positif ya, untuk laporan kuartal 2-nya bertumbuh. Tapi harga sahamnya turun nih. Untuk valuasinya sendiri di harga saat ini PBB-nya 10 kali. ROE-nya 19%, ya mahal ya secara valuasi. Jadi ya untuk besok lihat aja sih, kalau belum bisa breakout amannya wait and see aja. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Hari ini cukup menarik ya untuk saham TPIA, di harganya yang udah di pucuk masih bisa ngegas cukup tinggi ya, bahkan tadi nyentuh resistennya, target price yang di 11 ribuan udah kecapai ya. Ini mungkin buat teman-teman yang tadi sempat keluar udah punya posisi dan keluar di resisten ya lumayan ya profitnya.
sempat ke 11.200-an, 11.225 untuk harga tertinggi hari ini. Cuman ya masih belum gagal breakout sih di atas resistennya yang ini, cuman paling enggak naiknya udah cukup tinggi untuk hari ini. 6% lebih ya, plus 6% lebih ke 10.300. Kalau kita lihat aslinya juga masih masuk di saham TPIA, masuk sebanyak 112 M-an, cukup banyak. Kalau jadi naiknya sama, TPIA disertai akumulasi asing. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 7 untuk asingnya yang masuk ada AK ya, NetB 82M, CC NetB 38M, BK NetB 35M. Yang keluar DPYU secara nilai ya ini aslinya NetBuy, lokalnya NetSell ya, dan yang keluar HPOD. Sebagian retail juga keluar di saham TPIA untuk hari ini ya, mungkin taking profit. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya untuk saham TPIA, ya rugi, cuman ruginya makin kecil sih kalau kita bandingkan kuartal 1 ya. Kalau dibandingkan kuartal 1, valuasinya ya untuk perusahaan yang rugi cukup mahal ya. Cuman karena emang ya kita tahu sendiri ya untuk sahamnya TPIA ini ya bukan TPIA aja yang naik cukup tinggi ya, TPIA brand cuan kan. Ya kalau mau scalping yang disclaimer ya, buat patokan aja supaya di sini kalau misal turun ya, kalau di awal market langsung merah, jangan buru-buru buat masuk karena supaya lumayan dalam. Cuman kalau mau scalping ya lihat bid offernya. Untuk besok semoga aja masih cukup tinggi untuk tingkat volatilitasnya, jadi kalau buat scalping lumayan enak. Mungkin seperti itu aja ya untuk saham TPIA. Kalau mau entry harga nggak sesuai prediksi jangan aku buat kartu sih, tapi kembali lagi disclaimer, supportnya di 9.850. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini naik ya, nggak tinggi-tinggi banget sih, 1,57% ke level 3230. Di awal market langsung open gap atas, naik turun dikit kemudian naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Adaro, apakah hasilnya masih masuk? Tanggal 7 masih masuk walaupun nggak terlalu banyak ya untuk hari ini, 3 M-an aja. Kalau kita lihat lebih detail, Adaro tanggal 7 Agustus secara keseluruhan sih kurang bagus sih untuk transaksinya, nggak ada yang akumulasi banyak banget. Candlenya juga nggak terlalu gede ya hari ini, candlenya volatilitasnya ya di sini-sini aja. Mungkin untuk besok cenderung sideways ya, mungkin kalaupun naik ya nggak tinggi-tinggi banget, kalaupun turun juga nggak dalam banget. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah diupdate? Belum ya, mungkin nunggu laporan kuartal 2 ini. Kalau bagus ya ada potensi breakout di atas 3420-an, cuman kalau malah laporan kuartal 2-nya agak mengecewakan ya hati-hati aja kalau jebol di bawah 3120. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro. Mungkin akan ya konsolidasi dulu ya untuk beberapa hari ke depan menjelang laporan kuartal 2-nya update. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham BSBK yang hari ini naik lagi, tadi cukup tinggi ya, tadi sempat ke 82 walaupun habis itu turun lagi dan close di 76 ya, ditutup surplus sih 5,50%. Secara teknikal juga ini sedikit breakout. Kalau kita lihat untuk transaksinya apakah ada yang akumulasi untuk hari ini di saham BSBK tanggal 5 kok 5 ini sekarang tanggal 7 ya, tanggal 7 Agustus. Malahan kakak jualan 4 M-an lebih nih, jadi naiknya saham BSBK ya karena digoreng ya market maker utamanya YPPI, kedua-duanya net sell loh. 1,6 M untuk YP, PI-nya 1,5. Jadi mungkin untuk YP keluar yang masuk ID EPFZ.
Untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini dan lihat candlenya juga setelah nyentuh harga tertinggi ini perlawanan ke bawah lumayan kuat ya. Ya hati-hati aja kalau misal di awal market merah ya. Kalau mau scalpingan jangan buru-buru entry sih di awal market, takutnya kalau merah jebol di bawah 75 bisa turun cukup dalam. Ya pantau aja level 75 ini sih. Ini support terdekannya sekarang kan di 76, jadi kena 1 poin, lihat bid overnya aja apakah masih ada yang jaga harga di 75 atau enggak. Ya transaksi hari ini sih enggak ada yang akumulasi, jadi hati-hati untuk besok ya. Kalau mau scalping kan ya udah profit 2-3% amannya kalau mau diamankan ya. Cuman ya kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Resistennya cukup tinggi sebenarnya di 93 ya, cuman kalau lihat transaksinya sih agak yakin gak yakin ya untuk besok ya. Kita lihat aja besok sih untuk saham BSBK, semoga aja masih ada yang naikin ya. Cuman kalau langsung merah apalagi jebol di bawah 75 wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham BSBK. Selanjutnya kita akan cek yang hari ini IPO ya, yaitu DOS langsung open arah dan nggak ada perlawanan ya. Ini artinya ya susah buat masuk ya di regular market hari ini untuk saham DOS karena nggak ada volatilitas ini. Kalau kita lihat yang seperti underwriternya untuk saham DOS, IF ya, sebenarnya yang dijual ke publik cukup banyak 26%. Ini IF ya, kita lihat untuk hari ini apakah IF-nya jaga harga untuk saham DOS. Iya sebenarnya belum keluar ya. Ini hari ini masih ya, untuk transaksinya seperti ini sih. Ya ini emang market capnya nggak gede-gede banget ya, jadi kalau mau entry hati-hati ya buat teman-teman, namanya pakai receh aja, cuman nggak terlalu direkomendasikan sih untuk saham yang baru IPO dan transaksinya seperti ini cenderung kecil ya untuk hitungannya. Dan di awal IPO ini untuk IF-nya mana, GHI masuk ini 265 ya, hampir seluruh transaksinya buy sih, jadi masih belum keluar ya, karena di hari ini ya ini belum banyak saham yang dijual ke regular market ya, jadi ya masih di hold lah untuk sahamnya, jadi sedikit ini yang floating di regular market masih sedikit. Untuk besok kemungkinan kayak lihat transaksi hari ini potensinya open gap atas sih ya. Kalau bisa entry ya disclaimer ya, cuman kalau langsung entry di harga arah kan kayak gimana gitu ya. Namanya sih cari saham yang lain aja, cuman buat teman-teman yang ikut IPO-nya dan floating profit untuk besok kalau langsung arah ya disclaimer ya, kalau tetap masih mau hold nggak ada salahnya buat pasang trailing stop ya, amannya sih seperti itu. Memiliki disclaimer ya, kalau misal besok arah untuk saham DOS berarti naiknya ke harga berapa, coba kita hitung kalau misal besok arah ya. Untuk saham DOS ini harga sekarang 182, kalau naik 35% coba ya kita hitung aja 35%-nya berapa, 63,7 ya, ditambahin 180
182 ditambah 36 ya tadi, sama dengan 281. Wah, cukup tinggi ya kalau besok bisa naik 35%. eh 182 ditambah harganya 100 ya guys, 245 sih, 245 di sini, 246, 244 ya, mungkin kan masih kelipatan 2. Oke, itu untuk saham DOS ya. Kembali lagi disclaimer sih, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.